disediakan di awal Allah yang Maha Rahman dan Rahim tidak lepas
senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, bro. Sampai-sampai mau pakai alat hitung apapun, kita tak bisa menghitung nikmat Allah. Betul? Betul. Dari bangun tidur, Pak, sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, nggak mampu kita untuk menghitung nikmat Allah. Maka wajar ketika Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hitung-hitung nikmat Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bangun tidur mesti dikasih napas, napasnya mesti lega, mesti plong. Kalau sesak napas masuk rumah sakit, sakit mahal. Betul? Betul? Pertanyaannya, napasnya udah dikasih zikir apa belum hari ini, Bu? Jadikan setiap tarikan dan hembusan nafas kita sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hati ini tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikirlah hati kita tenang. Ya, rezekinya pun biasa-biasa saja tenang karena banyak zikirnya. Tapi kalau napasnya nggak dibuat zikir, banyak pun rezeki kita terkadang nggak tenang hidup kita. Mau tidur pun bayar, mikirkan harta kita nanti dicuri maling segala macam. Pasrahan kita nggak ikhlas kita sama Allah. Maka perlu diisi hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat berakai salam kita perbanyak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat kita mendatangkan jalan buat kita untuk memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mau dapat pertolongan dari Nabi deh. Nanti di surga mau sama-sama Nabi. Mau? Ibu-ibu mau dapat syafaat nggak, Bu? Mau? Emang apa syafaat? Pertolongan. Salah satu keistimewaan baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Kemarin juga saya sudah sampaikan ya amalan itu ya. Ya. Insya Allah sampaikan amalan itu, laksanakan amalan itu. Mudah-mudahan membuka keberkahan hidup buat kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah dipanjangkan umur kita bertemu bulan Ramadan. Bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku, berkahi umur kami ya Allah di bulan Rajab. Berkahi juga umur kami di bulan Sya'ban ya Allah, dan panjangkan umur kami bertemu bulan Ramadan ya Allah. Hari ini Bapak Ibu doa kita sudah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Allah panjangkan umur kita bertemu kita bulan Ramadan. Maka ketika kita sudah dipanjangkan umur kita bertemu di bulan Ramadan, kita pergunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Beristimewa di bulan Ramadan ini, Allah banyak buka rahmat bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini Allah punya banyak buka pintu keberkahan, pintu surga, pintu ampunan kepada orang-orang yang khusyuk beribadah di bulan Ramadan. Maka untuk mendapatkan itu semua dengan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita pergunakan umur itu untuk bertaqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berta'aruf ila Allah, berta'aruf memperkenalkan diri kita sama Allah. Ya Allah, ini aku hamba-Mu ya Allah, aku ingin dekat sama-Mu ya Allah. Maka ya Allah, hari ini aku ingin dekat sama-Mu ya Allah. Aku ingin berkenalan, berta'aruf kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, aku datang kepada-Mu ya Allah. Terima amal ibadahku ini ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahanku ya Allah. Kemudian setelah kita bertaqarrub, berta'aruf ibadah kita kepada Allah, umur yang dikasih sama Allah, supaya umur kita berkah, Bapak Ibu, kita bawa ibadah badan kita ini dengan umur kita ini. Ya. Setelah kita ibadah, kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Terkadang bangun tidur sudah merasa ditumbong, ya kan? Bangun tidur, siap jemurin pakaian, selesai pekerjaan rumah,
nyonggok dopok. Ya kan? Tapi kalau di sini nggak ada ya Bu ya. Sini orang baik-baik soleh-soleh insyaallah ya. Amin ya rabbal. Dan satu yang paling istimewa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, di dalam riwayat diterangkan apabila datang bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk menghias surga seindah-indahnya. Allah perintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk mempercantik suasana surga dengan hiasan indah berlian yang sangat indah. Untuk apa dihias surga dengan seindah-indahnya? Untuk menyambut kedatangan orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala itu? Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah empat. Mudah-mudahan kita tergolong kepada empat golongan manusia ini yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam hadis Nabi diterangkan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shahib fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan empat golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membasahi lidahnya, membasahi mulutnya dengan membaca Al-Quran. Nah, teristimewa bulan Ramadan. Unggahan kemarin sudah saya sampaikan juga ya. Kalau boleh tadarus itu jangan anggar mau cepat khotam. Ya. Bagus sih khotam, tapi alangkah baiknya sambil dibaca dipelajari apa yang dia baca. Ya. Kalau istilahnya namanya tadabbur Al-Quran. Kita baca. Setelah kita baca kita pelajari. Setelah kita pelajari kita amalkan. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu menjadi penolong buat kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab apa? Dalam hadis Nabi yang lain diterangkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ini adalah orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan membacakan Al-Quran. Kemudian nanti di hari kiamat juga Al-Quran akan berbicara kepada Allah, ya Allah, aku telah menahan matanya untuk tidak tidur ya Allah, supaya dia membacaku ya Allah. Maka ya Allah, izinkan aku memberikan pertolongan kepada orang yang senantiasa membaca kata Al-Quran. Kemudian Allah berkata kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, silakan berikan syafaatmu kepada orang-orang yang senantiasa membaca. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hafizil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang selamat dari mulutnya. Jangan pula karena gara-gara mulut orang tak selamat. Nah, ya kan? Bergibah. Nek wong Jawa ngomong dopok. Rasani wong, ya kan? Kemarin sudah saya sampaikan juga ya kan? Wah, opo. Peringetin lah yo. Nah, berawal dari kata teringatnya lah ya. Jangan, udahlah nggak usah diingat-ingat. Nanti kalau diingat-ingat jadi jalan dosa. Jangan pula jadi korban leduk. Iya, ini mah kok berita akhir korban bisa itu. Belum kadang-kadang tentang koyok usul pakeran kan di satu wiki, kan? Nah, jangan. Gak usah kita menceritakan aib orang lain. Ya, kalau boleh kita buta dengan kesalahan orang lain, kita buka aib kita di hadapan Allah, menyatakan diri kita sebagai orang yang penuh dosa, orang yang busuk di hadapan Allah, tapi dengan kebusukan dan kedosaan kita itu di hadapan Allah, kita mau memperbaiki diri itu lebih baik. Jangan kita mengandung paham semut di seberang pulau tampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Kesalahan orang lain kita
di alam kubur nanti. Karena gara-gara mulut sama gara-gara kuping. Nah, maka untuk menyelamatkan mulut kita, menyelamatkan telinga kita, apa kata Nabi pesan tadi? Fal yaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik, keluarkan yang baik-baik dari mulut kita, atau lebih baik tidak. Itulah alternatif yang terbaik buat kita menyelamatkan diri kita dari mulut dan telinga kita. Kemudian yang ketiga, orang yang dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa mut'imil jihan, yaitu orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang orang-orang yang senantiasa menyisihkan sebahagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, terkadang kita harus sadar sebahagian rezeki yang ada pada diri kita ada hak-haknya Allah yang harus kita salurkan. Tengok kanan kiri muka belakang, jangan kita perut kita kenyang, makan kita enak, tapi jiran tetangga kita ada yang kelaparan. Terlebih ketika kita bercerita tentang anak yatim, ya. Salah satu pendusta agama adalah orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Ada kisah seorang dai, seorang penceramah, rajin ibadah, rajin ceramah di mana-mana. Satu ketika dia tidur mimpi dia ketemu sama Rasulullah. Kemudian dalam mimpi itu Rasulullah berpesan kepada seorang dai ini, kepada seorang ustaz, seorang penceramah ini. Rasulullah bilang, kau cari yang namanya Sipolan bin Sipolan. Sesungguhnya dia itu adalah ahli surga. Jadi pendek cerita, bangun dia 3 kali mimpi berturut-turut begitu aja. 3 kali berturut-turut mimpinya begitu aja. Karena dia yakin ini adalah petunjuk dari Allah, dia berusaha semaksimal mungkin mencari Sipolan bin Sipolan ini, walaupun jaraknya jauh dari tempat tinggal dia. Kemudian ditemukanlah bapak Sipolan bin Sipolan ini tadi. Ceritalah dia sama bapak Sipolan bin Sipolan ini, Pak, saya bermimpi ketemu sama Rasulullah. Katanya bapak sebagai ahli surga. Yang ditemuin ini kayaknya pun gak yakin dia. Karena apa? Karena amal ibadahnya enggak banyak kali. Nah, kemudian si dai ini penasaran juga sama si bapak ini. Si dai ini tanya sama bapak ini, Pak, sebenarnya apanya amalan bapak? Kok bisa pula saya bermimpi bapak sebagai ahli surga dibilang Rasulullah? Si bapak ini dengan polos mengatakan, kalau dibilang baik kali, nggak baik-baik kalinya. Sholatku biasa-biasa aja. Cuman memang ada satu kebiasaan yang kulakukan setiap bulan. Aku kalau kerja pas gajian, gajiku itu separuh kukasih untuk kebutuhan keluargaku, yang separuhnya lagi kukasihkan untuk ada di sekitar dekat rumahku janda, di dalam rumahnya itu ada anak yatim. Inilah luar biasa sedekah kita. Nah kemudian pendek lagi cerita, diajaklah bapak ini sholat. Nangis dia di masjid itu karena macam mesti gak yakin kali dia yang sebagai ahli surga ini. Begitu sholat, belum lagi sholat selesai, dia pun selesai nafasnya. Husnul khotimah dia dalam sholatnya. Maka jangan sepilih dengan sedekah ini. Wahun ingin dia supaya kita dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang telah dipanjangkan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Dia juga mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi puasa ini supaya puasa kita bernilai di hadapan Allah, supaya puasa kita ini puasa yang berkualitas di hadapan Allah, supaya puasa kita ini dapat menjadikan kita sebagai orang yang naik level menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Puasa kita harus kita perhatikan dengan intisab, dengan berhitung-hitung, ya, dengan memperhitungkan
sebulan dia puasa nggak dapat pahala, yang dapat cuma pipi kebun, ya kan? Celana morot, timbangan rosot. Apa enggak ya sebulan makannya kurang, pipi kan ada kebun. Ini udah setengah bulan celana kita nggak keluar, ya kan? Nanti penghujung Ramadan, ya kan? Begitu masuk ke tempat kita, tes timbangan rosot. Tapi puasanya nggak dijaga dengan hitung-hitungan, dengan intisab. Saya nggak dapat apa-apa. Contohnya apa? Mulut itu tadi. Karena gara-gara mulut kita nggak kita jaga, ngomel terus sepanjang hari, kemudian kasih kopinya menceritakan aib orang lain, ngadu domba, memfitnah, berkata-kata kotor, nggak sholat, ini lebih parah. Puasa tapi nggak sholat, sayang puasanya. Makanya untuk menyempurnakan ibadah puasa kita supaya kita tergolong kepada orang yang dirindukan oleh surganya Allah, puasa ya puasa, sholat jalan terus. Jangan puasa gibah, puasa nggak sholat, sayang puasanya nggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, supaya kita jangan menjadi musuhnya Ramadan, ya dalam hadis Nabi juga diterangkan ada orang yang dimusuhi Ramadan. Jangan salah. Di samping Allah bukakan pintu keberkahan buat orang-orang yang beribadah khusus di bulan Ramadan, Allah juga ada menanggalkan orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Siapa orang yang dimusuhi oleh Ramadan itu? Orang yang dipanjangkan umurnya bertemu bulan Ramadan tapi dia nggak mau puasa. Orang yang dipanjangkannya dipanjangkan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan, dia maksiatnya nggak berhenti. Nah, inilah orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Nanti nggak dapat syafaat dari Nabi. Ya, dalam riwayat diterangkan orang yang dimusuhi Ramadan itu nanti di akhirat jerit-jerit dijangkuin sama malaikat, dipecutin sama malaikat. Sampai-sampai orang itu bilang, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, aku ini adalah umatmu ya Rasulullah. Datang Nabi berhenti dia karena dengar dia adalah umatnya Nabi berhenti. Maksud Nabi ini mau mendoakan orang ini tadi. Tapi malaikat yang nyambung itu tadi ngomong sama Nabi, mewakilkan Rasul, ya Rasulullah, dia itu orang yang dimusuhi sama Ramadan. Dia bulan puasa dipanjangkan umurnya, nggak puasa dia. Udah nggak puasa, maksiatnya jalan terus. Ini orang-orang yang beramal, ini orang adalah orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada orang itu, ana barikum mimman qasmahu Ramadan. Aku nggak bisa ngasih syafaat kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo hati-hati Pak. Kalau kita mau dirindukan sama surganya Allah, ya kita laksanakanlah 4 amalan ini. Jangan sampai kita dimusuhi sama Ramadan. Jangan petentang-petenteng kita masih hidup di dunia, nggak ada itu. Mati nantilah, urusan nantilah. Jangan. Persoalan mati nggak ada ukuran untuk mati orang. Nggak ada juga jaminan sakit untuk menuju orang mati. Ada orang yang sehat juga, tiba-tiba meninggal. Ada yang nggak kuat, nggak